Keluaran 23 ayat yang ke-24. Bisa dibaca Dede Oya? Keluaran 23 ayat yang ke-24. Janganlah engkau sujud menyembah para ilah-ilah mereka, dan jangan kau bimbing untuk melayani mereka, dan jangan berbuat seperti perbuatan mereka. Sebaliknya, engkau harus benar-benar merobohkan dan benar-benar menghancurkan tubuh-tubuh berhala mereka. Amin. Lanjut. Ayat yang ke-25. Ayo. Dan kamu harus beribadah kepada Yahweh yang hidup, maka Dia pasti memberkati roti makanan dan air minum, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari yang parah. Amin. Ya. 26. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan menghentikan jumlah hari-harimu. Amin. 27. Ayo yang tergerak saja membaca. Kemudian akan kukirim kepada engkau, dan aku akan memasukkan semua orang yang telah antara mereka engkau mendatang, dan aku akan menyerahkan untuk semua orang yang musuhi kepadamu. Amin. Baik, ini adalah janji Bapa Yahweh terhadap Bani Israel, ya. Pada saat mereka memimpin menaklukkan tanah Kanaan, ya. Saudara, kenapa disebut perjanjian atau Brit Hadasa, Brit ya, Habrit? Karena semua firman Elohim ini ya berbicara tentang janji-janji, tetapi tidak banyak juga berbicara tentang kutuk. Ya. Keluaran 23 ayat yang ke-20, pada saat Bapa Yahweh mengizinkan bangsa Israel berperang, maka saudara, bangsa Israel itu diperlengkapi. Ya, jadi kalau Bapa menyuruh, memerintahkan kita untuk berperang, maka Bapa akan mempersiapkannya. Ayat yang ke-20 berkata apa? Lihatlah, Yahweh akan mengutus seorang malak Syamaim ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Amin. Ketika kita di dalam melakukan perjalanan, baik perjalanan udara, darat, ya, adalah penting dan sangat terpenting meminta malak Syamaim atau malaikat Bapa Yahweh untuk berjalan di depan kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga roh-roh yang ada di dalam perjalanan itu tidak akan mengganggu kita. Amin. Tidak akan ada yang kecelakaan dan tidak akan ada yang mengalami kejatuhan. Karena apa? Karena ditopang. Jadi secara alam roh kita tidak bisa melihat, tetapi secara mata jasmani kita tidak bisa melihat. Ya, yang bisa saya lihat di sini atau teman-teman, saudara-saudaraku, keluarga kasih Amasia yang bisa kita lihat hanya kita. Ya, ini ada Owen, ada Ito Beni, ada Ade Oya, ya kan? Kelihatan. Malaikat bisa terlihat? Nggak bisa. Ya, itu adalah hal yang mistis atau misterius, atau saya kelihatan ya besar. Ya kan? Itu hanya bisa dilihat secara jasmani. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ada oknum, ada kehidupan, yaitu kehidupan di alam roh. Kalau kita berbicara hal-hal yang rohani, itu biasanya berbicara tentang kehidupan. Jadi jangan malas saudara, jangan enggan, jangan tabu, jangan merasa anggap remeh terhadap hal-hal yang rohani. Karena Bapa yang memerintahkan dan memberikan kita kehidupan. Segala sesuatu yang bersifat roh itulah yang memberikan kehidupan. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 63. Kita lompat ya.
Yohanan atau Yohanes ya. Jadi orang Ibrani tidak ada yang punya nama Yohanes, yang ada Yohanan ya. Yohanan 6 ayat 63. Saya tidak mau salah-salah ya, nanti roh mereka mendengar ya, kok kamu panggil nama saya salah-salah gitu ya. Yohanan 6 ayat yang ke-63. Kita baca sama-sama. Romo yang memberi kehidupan dari sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dia kehidupan. Amin. Dafar Keluaran 23 ayat yang ke-20 tadi yang kita baca itu dafar dalam bahasa aslinya, atau sehari-hari kita bilang itu firman. Itu adalah firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Itulah yang akan memberikan kita kehidupan. Tapi kenapa Yeshua berkata daging sama sekali tidak berguna? Saudara, ada banyak di antara kita yang menghabiskan ya uang untuk perawatan ya secara daging ya. Perawatan kecantikan, maaf ya nggak nyindir, benar-benar nggak ya. Perawatan kecantikan, beli beli sesuatu yang benar-benar nyaman, comfort untuk hal yang daging. Tapi kenapa untuk hal-hal yang mengandung roh manusia kita sulit untuk melakukannya? Saudara, kita berdoa di tempat ini ya, mulai dari hari ini perhatikan hal-hal yang bersifat roh, karena roh lah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna, beneran ya. Adik saya semalam baru perawatan, mencak-mencak saking sakitnya. Itulah namanya mencari penyakit ya. Orang berusaha menghindarkan penyakit, tapi kita mencari penyakit. Kita harus kembali lagi saudara, harus balance ya. Roh lah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang dikatakan Bapa Yahweh, dialah kehidupan. Siapa yang mau kehidupannya diperpanjang oleh Bapa Yahweh? Ayat 64 berkata, namun ada beberapa orang di antara kamu yang tidak percaya. Ya, ini Yeshua sedang berbicara tentang talmidinnya yang bernama siapa? Siapa? Wah, Rachel. Muridnya yang bernama pengkhianat siapa? Yang mengkhianati? Oh, Thomas. Yehuda. Ya, jadi bukan Yudas. Jadi sebenarnya nama asli itu Yehuda Iskariot. 3 tahun bersama-sama saudara, 3 tahun tidur sama-sama, 3 tahun makan sama-sama, dan dia adalah bendaharanya Yeshua. Dia yang memegang kas, ya, dia yang memegang kas perbendaharaan. Tetapi saudara, Yeshua sudah mengetahui dari semula. Bayangkan saudara, Yeshua sudah tahu dari semula siapa orang-orang yang tidak percaya dan siapa orang yang akan mengkhianati dia. Kita berdoa di tempat ini saudara ya, segala roh ketidakpercayaan kita usir keluar, kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, karena Yeshua sudah mengetahuinya dari awal. Jadi bukan tidak mungkin pada saat Yeshua, kenapa muridnya, orang yang terdekatnya dibiarkan untuk bundir? Tahu bundir? Ya, suicide. Kenapa dibiarkan? Apakah Yeshua tidak sanggup menyelamatkan? Ya, dibiarkan. Seorang murid. Ya, dibiarkan saudara mati dengan sia-sia. Coba kita renungkan saudara. Ya. Tetapi Kepa, tahu Kepa?
habis Yehuda menerima uang 30 keping perak, itu uangnya dibuang. Lepaskan dia tidak bersalah. Itu dibuang di hadapan imam-imam. Ya. Tetapi Kepa itu murid Yeshua, ya, yang selalu pasang badan, ya, anak Medan banget Kepa ini. Ya. Aku duluan Yeshua, kalau ada yang mengkhianati engkau, katanya. Dia mengkhianati Yeshua di mana? 3 kali. Kenal nggak sama Owen? Anti Mega? Oh, nggak kenal. Di hadapan orang-orang nih, sakit nggak? Sakitnya gimana gitu ya? Nggak dianggap banget. Kenapa? Karena lagi disalibkan, lagi disiksa. Gurunya, murid yang sangat dia banggakan, yang sangat dia agung-agungkan. Ya, Torah Kaim. Ya. Kenal nggak sama Hoya? Nggak kenal. Ditanya, kenal sama Yeshua? Bukankah engkau adalah bagian dari murid-murid? Dia jawab apa? Enggak, saya nggak kenal. Orang seperti ini, saudara, masih diselamatkan Yeshua? Sehabis Yeshua disalibkan, bangkit dari kematian, dia mendatangi murid-murid yang lagi balik kepada kehidupan lamanya. Jadi kan sudah dipanggil ini, penjala ikan jadi penjala manusia, diangkat kehidupannya, ya kan? Tetapi memilih keluar lagi, balik lagi kepada kehidupan lamanya. Itulah saudara kedagingan. Begitu banyak hal yang menarik kita untuk jauh dari Bapa. Tetapi dia masih diselamatkan. Ya. Ayat 65. Kenapa saudara? Karena Kepa itu dipilih. Jadi sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Bapa sudah punya rencana. Hidup kita bukan sekedar lahir, besar, kawin mengawinkan, punya anak, besarkan lagi. Enggak saudara. Ayat yang ke-65, Yohanes 6 ayat 65, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dan dia berkata, karena itulah aku telah berkata kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya dari Bapa-Mu. Kita semua di tempat ini mengenal nama yang kudus, nama Yahweh, itu semua kasih karunia. Karena masih banyak orang yang masih mengeraskan hati. Wah, itu kan sebutan, itu kan nama. Tidak ada masalah dengan itu. Padahal firman-Nya berkata, Mazmur 100 berkata, pujilah Yahweh. Kalau di kitab yang lama dibilang pujilah Tuhan. Tuhan itu siapa? Sebab banyak ilah-ilah, banyak Tuhan-Tuhan, ya, di muka bumi ini. Ya. Ayat yang ke-24, kalau kita kembali kepada Keluaran 23 ayat 24. Jangan engkau sujud menyembah kepada ilah-ilah mereka. Kata ilah-ilah itu bicara Tuhan-Tuhan. Elohim, Elohim, Ahirim, Ahirim. Ya, kita diminta Bapa, jangan engkau sujud. Ya. Kata sujud di sana estakafe, artinya apa? Berbakti, berkorban. Dibilang Bapa. Ya, makanya di Israel saudara tidak ada boleh membangun tugu. Tapi kalau di tanah Batak itu sangat banyak dibangun tugu. Ya, ada tugu Togaraja, Pangaribuan lah. Ya, itu dibangun saudara untuk kemuliaan siapa? Ya. Justru di ayat 24, ya, Keluaran 23 ayat 24 itu disuruh Bapa diapain? Dirobohkan. Jadi di sana ada kata their gods, dalam bahasa aslinya their gods. God. Jadi God itu bukan nama. Lord itu bukan nama. Ya, God
itu artinya yang disembah, yang berbakti kepadanya. Ya. Itu kata Elohim, di sana Elohim juga, atau disebut dengan Ahirim. Jangan mau untuk dibimbing mereka. Kenapa saudara? Ini menyangkut hal rohani. Kalau kita ngumpul, ya kita bahas masalah bisnis, ngopi-ngopi cantik, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan hal-hal yang rohani, tunggu dulu. Ya. Makanya Noah, berapa orang yang diselamatkan pada peristiwa air bah? Cuman berapa? Jangan kurang-kurangi Pak. 8. Noah, istrinya, terus siapa? Anaknya Sem, Yafet, Ham. Dan menantu-menantunya. Jadi berapa? 8. Selebihnya apa saudara? Metong. 2 lagi. Ya, saudara, Bapa Yahweh tidak melihat jumlah, kuantitas. Tidak, saudara. Dia melihat hati yang mau berbakti, ya, yang mau mengabdi, yang mau bersungguh-sungguh hati mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Coba dibuka Shema Israel, Markus, ya, kita buka Shema Israel. Jadi itu adalah kalimat, ya. Kalau di Muslim ada Markus 12 ayat 29, coba dibuka. Markus 12 ayat 29. Yuk baca. Jangan dari tadi Owen lah, papanya Owen atau mamanya Owen, coba gantian yuk. Dan Yesus menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah katakanlah Israel. Shema Israel. Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ayo sama-sama. Shema Israel, Yahweh Elohemu, Yahweh Echad, Yahweh Echad, Yahweh Echad. Itu adalah seperti kalimat powerful, doa powerful, atau kalimat syahadatnya kita, pengakuan iman percaya kita bahwa dengarlah Israel, Yahweh itu adalah Tuhan dan Dialah satu-satunya Tuhan. Ehad, Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Saudara, iman percaya kita, ya, itu ditentukan dari kesukaan kita dengan hal-hal yang rohani. Ya. Yohanan 4 ayat yang ke-24. Kenapa kita harus benar-benar tenggelam di dalam akar Ibrani? Kenapa harus Amidah? Ini bahasa Ibrani. Waktu saya melayani, mereka sampai bingung, ada yang kesleo lidahnya. Ini bahasa apa? Ya, itu adalah bahasa baru. Ya. Jadi mereka menyembah. Akal budi kita mungkin tidak mengerti. Ya, Yohanan 4 ayat 24. Yohanan 4 ayat 24. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Elohim itu apa? Roh. Bisa kelihatan? Gak bisa, tapi bisa kita rasakan.
tidak akan pernah dipersulit. Amin. Tetapi kita juga jangan mempersulit. Amin. Kita mendapatkan kemudahan, kasih karunia, maka kita juga memberikan kemudahan, kasih karunia kepada sesama kita. Amin. Saudara, sekali lagi, jangan main-main dengan hal yang rohani. Jangan anggap remeh, karena Roh yang memberi kehidupan dan Tuhan yang kita sembah bentuknya bukan zat, tapi apa? Ruah. Ya, ruah yang mengalirkan damai sejahtera. Ya, minggu lalu sahabat di Medan apa? Jangan berpaling kepada apa? Baal Peor. Baal Peor itu jelek sekali mukanya kan? Udah searching. Ya. Ya, jelek sekali. Tetapi kalau kita di hadirat Elohim, maka kita akan melahirkan Beor Paneka, Kiveor Paneka Natata Lanu Yahweh Elohenu Torat Hai. Saudara, ada 613 Torah di sini yang diberikan Bapa Yahweh. Gak ada yang sanggup bisa mematuhinya, saudara. Gak ada yang sanggup. Siapa sih yang tidak pernah mencuri? Siapa yang tidak pernah berzina? Siapa yang tidak pernah menginginkan sesamanya? Siapa yang tidak pernah menduakan Elohim? Ya, sebab firman Elohim berkata apa? Sebab di luar Yahweh adalah berhala. Jadi kalau nama sesembahan lain sempat terucap kita akibat ketidaktahuan kita, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita dan anak-anak dan keturunan kita. Keluaran 23 ayat 13. Ini firman Elohim, firman Bapa. Bapa memberi firman itu enggak aneh-aneh ya saudara ya. Siapkan ayam hitam, potong nani apa, nani ura, nani minadan, enggak. Dia cuma nyuruh kita apa? Keluaran 23 ayat 13. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dan dalam segala yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Kita dengar aja nggak boleh. Kita sebut aja nggak boleh. Apalagi disanjung, apalagi ditinggikan. Amin, saudara. Ya, setiap agama punya nama Tuhannya masing-masing. Ya, tetapi kita dikatakan haruslah waspada. Janganlah kamu menyebut saja nggak boleh, saudara. Berat ini minta Bapak enggak, cuma disuruh mengendalikan lidah kita. Supaya apa? Supaya kita menerima janji Sim Shalom Tova. Ayo sama-sama. Ubracha Chemegese Berachamim Aleinu Beyakol Israel Akabarechenu Avinu. Jadi saudara, di sana ada berachamim, orang yang mendapatkan kemurahan, belas kasihan dari Bapa Yahweh. Itu adalah orang yang menyerukan nama Elohim. Kita tahu saudara, di bulan Tammuz ya, ini banyak sekali yang meninggal mendadak. Ya, hampir setiap hari asal search asal online ada saja yang mati tiap hari. Ya, waktu bulan-bulan kemarin nggak gitu. Ya, tetapi di bulan Tammuz, wah ini kok mengerikan gitu. Ya, saudara, kita percaya ada berachamim. Ya, 613 itu kita akui di hadapan Bapa, saya tidak sanggup melakukannya, belas kasihan-Mu yang turun. Jadi saudara, jangan menghakimi sesama kita. Kenapa? Karena kita semua itu hidup di bawah
belas kasihan. Hael paneka, Hael paneka. Lanjut, itu artinya apa? Hidup di bawah wajah Bapa. Jadi wajah Bapa itu senantiasa menyinari kita. Sehingga apa saudara? Kalau Anda baca kitab suci, kenapa Yehuda Iskariot itu murid Yesua dibiarkan mati bunuh diri, tetapi seorang Rahab pelacur, seorang Maria pelacur, seorang Daud pembunuh, perencanaan pembunuhan dan penzina itu diselamatkan oleh Elohim Yahweh. Seorang siapa satu lagi? Yang dikawini oleh Nabi Hosea. Ya, Gomer. Ya, itu diselamatkan, diizinkan Elohim untuk melihat hari-hari yang baik, untuk memperoleh belas kasihan. Saudara, sekali lagi, ya, jangan ada nama ilah lain terdengar dari mulut kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sebagai ayat penutup, ya, kita kembali ke Yohanan 6 ayat 63. Jangan pernah saudara anggap remeh dengan hal-hal yang rohani, ya, karena yang rohanilah yang akan memberikan kehidupan. Ya, daging sama sekali tidak berguna, tetapi rohlah yang memberi kita kehidupan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati daftar Elohim. Ayat 63 dengan suara yang keras. Tubuh kita ini saudara terdiri dari tubuh jasmani, tubuh roh, dan tubuh jiwa. Kalau kita lapar, tubuh jasmani kita kasih makan makanan yang enak, kita pergi ke restoran. Tetapi jangan lupa ada tubuh roh kita. Jangan padamkan roh Bapa Yahweh, roh Elohim yang ada di dalam hidup kita, supaya Elohim yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah yang adalah bentuk roh, wujud roh, itu boleh connect, ya, jadi nyambung. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1.